Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukun? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk pembelajaran yang ketiga. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi. Apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Nah, kemudian kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Nah, selain itu, kita juga harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, ternyata pensil ini terbuat dari pohon. Maka dari itu kita harus menghemat penggunaan pensil. Nah, agar tetap terjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom. Nah, jadi yang pertama, proses pertama, grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Proses kedua, bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Kemudian, proses yang ketiga, pensil dibentuk panjang dan tipis. Dan proses terakhir yang keempat, pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Nah, sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil adalah kayu sebagai pelapis pensil, grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apabila penggunaan pensil tidak dibatasi, barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Nah, selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Lama-kelamaan jika kita menebang pohon, maka akan habis. Makanya kita harus menjaga lingkungan. Setelah kita tebang, maka kita harus menanam kembali bibit-bibit yang baru. Nah, berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Nah, untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Nah, selain itu, menggunakan rautan juga mengurangi resiko patah
pada saat meraut pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing, karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Nah, ini merupakan saran yang baik agar dapat menggunakan pensil secara hemat, agar lingkungan di sekitar kita tetap dilestarikan. Nah, barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerja yang menghasilkan barang, yaitu seperti petani, peternak, nelayan, dan perajin. Nah, selain itu, selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa, seperti pelayan, seperti dokter, polisi, kemudian guru, pemangkas rambut atau tukang cukur. Nah, mereka menghasilkan jasa dan mereka tidak menghasilkan suatu barang. Mereka hanya mengeluarkan jasa mereka untuk orang lain. Nah, sedangkan pekerjaan yang menghasilkan barang seperti contohnya yang tadi, petani, peternak, nelayan, dan perajin. Petani menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau peternak seperti menghasilkan atau menjual sapinya, kambingnya, bebek, ayam, dan lain sebagainya. Nah, barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Nah, coba perhatikan, ada gambar 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Apa saja barang-barang yang dihasilkan dari gambar-gambar ini? Nah, coba kita cari tahu dulu. Pertama, tukang kayu. Barang yang dihasilkannya seperti meja, kursi, dan perabotan rumah lainnya. Bahannya apa? Ya, kayu. Kemudian jenis sumber daya alam yang digunakan. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian pemerah susu. Barang yang dihasilkannya yaitu susu. Bahan asalnya dari hewan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui juga. Kemudian penambang. Barang yang dihasilkan batu bara. Bahan asalnya dari tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan yang keempat, petani. Nah, barang yang dihasilkannya seperti padi, sayur, dan buah-buahan. Bahan asalnya dari tumbuhan. Jenis sumber daya alamnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian nelayan. Hasil barang yang dihasilkannya berupa ikan. Kemudian bahan asal dari benda itu yaitu hewan. Nah, nelayan ini merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, jadi ini contoh 5 pekerjaan yang menghasilkan barang. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, Nak.